కొడతావు? ఎందుకు కొడతావు? उड़ा देते। Das yang bekerja sebagai pelayan di hotel bernama Estin terkenal sangat ramah pada siapapun yang ia temui. Hingga tidak sulit untuknya mendapatkan teman baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Ia bahkan mampu berkomunikasi dengan baik pada konsumen yang terkadang memiliki keluhan kepada pelayan di hotelnya. Namun saat ia disiram satu gelas berisi minuman dari seorang pengunjung hotel, ia tidak bisa berbuat banyak hingga manajernya yang menanganinya dan memaksanya untuk meminta maaf. Das merasa tidak bersalah sama sekali dan tidak mau meminta maaf kepada pengunjung tersebut. Ia memilih pergi terlebih ketika ia dihina tentang status sosialnya oleh pengunjung itu dan manajernya sendiri. Ia meracau dan mengutarakan kekesalannya kepada dua temannya yang tahu ia tengah kesal. Krishna Das ingin sekali menjadi orang kaya yang bisa dihormati dan dimanusiakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Ketiganya memilih menghabiskan waktu di klub malam untuk bisa merasakan bagaimana kehidupan orang-orang yang memiliki banyak uang. Di tempat itu ia bertemu dengan seorang gadis yang membuatnya terpukau. Rasa penasarannya terhadap wanita itu membuatnya ingin kembali menemuinya. Tapi ia terkejut ketika melihat wanita itu tengah bertengkar dengan pria yang menemaninya di klub tersebut. Fashion designer అవుతాను చూస్తాను నేను fashion Setelah menolongnya, Das kembali mengajak gadis yang akhirnya diketahui bernama Kerti. Mereka menghabiskan waktu sambil minum bersama. Namun dalam perbincangan tersebut, Das berbohong tentang status sosialnya. Kerti merasa tertarik kepadanya hingga pembicaraan mereka terasa mengasihkan. Das yakin kalau ia akan dengan mudah memiliki Kerti, namun kedua temannya memperingatkannya untuk tidak tenggelam dalam mimpi dan hayalan Das yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Kerti yang mabuk terpaksa dibawa oleh Das ke salah satu kamar hotel tempatnya bekerja. Kerti tertidur pulas dan Das tidak berani untuk mengganggunya. Ia membiarkannya tertidur hingga keesokan harinya. Kerti terkejut ketika ia bersama Das di dalam kamar itu. Beruntung Das tetap menjaganya dan mengantarkannya hingga ke lobi hotel saat Kerti pamit. Namun Dolly yang tahu Das menggunakan kamar tersebut mencoba menagih pembayaran kepadanya. Das memohon agar ia bisa diajak bekerja sama karena ia pun tahu keburukan Dolly selama menjabat sebagai manajer hotel ini. Yes sir, your card is here sir. go pay the bill Das menceritakan keberhasilannya memikat Kerti dan yakin kalau Kerti pun tertarik kepadanya pada kedua temannya. Mendengar hal itu, mereka sangat senang dan berharap Das serta Kerti bisa bersatu. Das kembali bekerja seperti biasa, namun lagi-lagi ia harus menyamar menjadi seorang pebisnis muda ketika Kerti menelponnya dan menemuinya di hotel tersebut. Dolly hanya terdiam ketika tahu Das menggunakan mobil tamu hotel untuk pergi bersama Kerti. Das yang mengaku sebagai Sanjay Rudra yang merupakan CEO Pharma Life membuat Kerti sangat senang bisa berkenalan dengannya. Bahkan ia meracau tentang kekagumannya kepada Sanjay Rudra yang ia tahu adalah pebisnis sukses di usianya yang masih muda. Sementara Sanjay Rudra yang memiliki wajah sangat mirip dengan Das sama sekali tidak mendapatkan pelayanan baik dari pelayan di Hotel Estin. Karena mereka semua mengira kalau Sanjay Rudra adalah Das yang tengah menyamar. Das sendiri mulai kesulitan ketika Kerti memaksanya untuk menunjukkan rumahnya. Hingga saat mereka menemukan rumah mewah, Das mengatakan itu adalah rumahnya. Kerti segera menerobos masuk ketika tahu pintu rumah tersebut tidak terkunci. Das sendiri merasa takut karena ia tahu mereka mengetahui kebohongannya. Hingga dengan cepat ia mengajaknya keluar dari rumah tersebut setelah berkeliling melihat rumah mewah tersebut. Di sepanjang perjalanan Das berbohong kalau ia tidak merasa nyaman tinggal di rumah tersebut. Kerti mencoba mengerti alasan yang dikatakan oleh Das, namun di tengah perjalanan setelah ia berpisah dengan Kerti, Das dihadang oleh beberapa orang yang siap memukulinya. Das meminta mereka untuk menyingkir karena ia tahu ia tidak bisa menghadapi mereka seorang diri. Namun beruntung, Das bisa diselamatkan ketika iring-iringan penduduk yang mengantar pengantin melintasi tempat tersebut. Tapi para preman itu tidak membiarkan Das lolos. Mereka tetap menyerangnya hingga mau tidak mau Das menghadapi mereka. Perkelahian yang terjadi di antara iring-iringan pengantin itu membuat beberapa wanita pengiring pengantin itu merasa kagum kepada Das. Sanjay merasa benar-benar kesal dengan pelayanan yang ada di hotel tempat Das bekerja hingga ia memutuskan untuk pergi.
Das yang datang tepat waktu membuat teman penjaga mobil tersebut merasa lega karena aksi mereka tidak diketahui oleh Sanjay. Namun keesokan harinya, Das terlibat masalah dengan manajer hotel yang tahu tentang kesalahannya selama menyamar menjadi pebisnis muda. Semua karyawan hotel dikumpulkan untuk mendengarkan peringatan. Di tengah-tengah Dolly berbicara kepada mereka, Kerti datang dan semua kebohongan Das terbongkar. Ia yang hanya merupakan pelayan di tempat ini selama 6 bulan membuat Kerti benar-benar terkejut. Terlebih Dolly menelanjanginya kalau Das sering menggunakan fasilitas hotel untuk keperluan pribadinya dan detik itu juga Dolly memecat Das dan kedua temannya. Kerti mengungkapkan kekecewaannya kepada Das. Ia tidak menyangka kalau Das mampu menipunya. Padahal ia benar-benar mencintai Das. Kerti pergi meninggalkan Das sambil membuang hadiah kecil yang ingin ia berikan saat itu. Tidak hanya kehilangan pekerjaannya, Das dan kedua temannya pun diusir dari tempat mereka tinggal. Namun tiba-tiba seorang pria parubaya datang menyelamatkan mereka dan membayar semua hutang ketiganya. Das yang bingung diminta untuk ikut bersama pria tersebut. Ia diberikan sebuah kunci mobil. Das terkejut melihat mobil tersebut pernah ia gunakan bersama Kerti. Ia ingat benar kalau mobil tersebut adalah mobil Sanjay dan yang paling mengejutkan, pria tersebut mengajaknya ke rumah mewah yang ia akui sebagai miliknya di hadapan Kerti beberapa waktu lalu. Das merasa takut sekaligus malu untuk melangkahkan kakinya karena ia pernah mengacau tempat tersebut. Namun saat melihat foto dirinya terpampang, ia lebih terkejut. Pria parubaya tersebut mengatakan kalau pria yang ada di foto itu adalah Sanjay, seorang CEO Parmalife yang merupakan adik laki-lakinya. Ia berhasil menemukan obat penyakit kanker setelah menyelidiki penyakit yang diderita oleh Stella hingga membuat Stella benar-benar sembuh dari penyakit itu. Kenyataan tersebut membuat semua dokter hebat yang hadir di acara itu sangat terkejut, bahkan tak sedikit dari mereka yang memandang sebelah mata ke arah Sanjay. Mereka tidak menyangka Sanjay bisa menemukan obat kanker, bahkan dalam sambutannya ia ingin sekali menghilangkan penyakit kanker tersebut dari dunia ini. Dalam acara itu, Dhananjay mengutarakan ingin menanamkan modal sebanyak 10 crore untuk perusahaan Parmalife mengembangkan obat kanker yang ditemukan oleh Sanjay. Mendengar hal itu, Sanjay sangat senang bekerja sama dengannya. Namun belum juga semua diselesaikan, Sanjay tewas dalam kecelakaan mobil. Pria tengah bayi itu menceritakan kalau Sanjay juga akan menikah dalam waktu 10 hari lagi. Ia memohon agar Das mau menyelamatkan keluarga dan perusahaan ini dengan menyamar menjadi Sanjay. Das mengungkapkan ia tidak sepadan dengan Sanjay, tapi pria tersebut mengatakan ia akan mengatur semuanya dan membayar Das sesuai keinginan Das sebagai penggantinya. Das setuju untuk mengambil peran ini dan mengubah penampilannya sehingga benar-benar mirip dengan Sanjay. Das mulai diperkenalkan dengan anggota keluarga Sanjay agar ia bisa memainkan perannya dengan cukup baik. Kedua sahabatnya pun ikut dibawa ke kediaman Sanjay karena mereka pun tidak memiliki tempat tinggal. Antara senang dan bingung, Das mulai memainkan perannya. Ia menemui beberapa kesulitan, namun Ramesh yang membawanya ke rumah itu terus membantunya untuk bisa menyesuaikan diri dengan baik. Ia juga memperkenalkan Janakama, ibu dari Sanjay yang lumpuh karena jatuh dari lantai 2 secara tidak sengaja. Das mencoba menemui Janakama yang tengah duduk seorang diri menghadap jendela. Ramesh mengatakan kalau Janakama tidak bisa berbicara, ia hanya bisa mendengar. Dalam kesempatan itu, Das meminta maaf untuk semua kesalahan yang pernah ia perbuat saat mengacau rumah tersebut. Ramesh mengajak Das untuk pergi ke kantor Sanjay menemui Dhananjay yang merupakan investor di perusahaan mereka. Namun tiba-tiba Ramesh menghentikan mobilnya dan mengatakan kalau di jalan raya ini Sanjay meninggal dunia. Ia mengatakan juga kalau Sanjay berniat mengantarkan obat secara langsung pada Dhananjay. Melihat jalanan itu, Das terdiam dan mengingat sesuatu. Hingga ia ingat benar ia pernah terlibat keributan kecil dengan pengemudi sebuah mobil saat bersama Kerti hingga melemparkan kopi ke arah kaca depan mobil itu, dan ia bertambah ingat ketika mendengar Ramesh bercerita kalau Sanjay meninggal akibat seorang pengemudi lain melempar kopi ke arah kaca mobil milik Sanjay. Keringat membasahi tubuh Das ketika tahu ini adalah kesalahannya hingga Sanjay mengalami kecelakaan. Das berniat menyelidiki kematian Sanjay setelah tahu ia mungkin adalah penyebab kematiannya. Das yang baru saja tiba di kantor Sanjay disambut oleh beberapa karyawannya, namun seorang petugas polisi mendekatinya.
dan mengatakan kalau ia tahu Sanjay telah meninggal dunia karena ia baru saja melihat mayat Sanjay di kamar mayat. Ia bahkan mengatakan ia tahu identitas sebenarnya adalah Krishna Das. Mendengar hal itu, Das benar-benar ketakutan dan merasa bingung. Belum habis kebingungannya, tiba-tiba Kerti datang kembali kepada Das, dan dalam kesempatan itu Das mengungkapkan salah satu penyebab kematian Sanjay adalah mereka ketika mereka menyiramkan kopi ke arah kaca depan mobil Sanjay. Das mengatakan ia sangat takut, terlebih baru saja petugas mengetahui identitas dirinya. Kerti mencoba menenangkannya dan mengatakan ia sangat mencintai Das dan akan selalu bersamanya. Das yang kesal mencoba menghabiskan waktunya dengan meminum alkohol. Namun di tengah-tengah kenikmatannya, Janakama menemuinya. Sambil menangis, Das menceritakan bagaimana dirinya adalah penyebab kematian dari Sanjay. Ia memohon maaf kepada Janakama dan mengakui ia bukanlah Sanjay melainkan Das yang dipaksa menyamar menjadi Sanjay selama 10 hari oleh Ramesh. Ramesh menelpon Das untuk bisa lebih awal tiba ke kantor, karena Dhananjay datang untuk meminta semua properti kantor bisa diubah atas namanya, karena perusahaan Sanjay belum bisa mengirimkan obat yang diinginkannya dalam waktu cepat. Ramesh merasa takut hingga tiba-tiba Dhananjay merebut ponsel Ramesh dan mengatakan sendiri pada Das kalau ia akan merebut semua milik Sanjay bila ia tidak bisa menyelesaikan persoalan ini. Das menemui Dhananjay dan berbicara langsung kepadanya. Namun Dhananjay tidak peduli dengan permintaan Das yang meminta waktu tambahan. Ia malah menekannya untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan 2 kali lipat, namun Das tidak setuju karena semua tidak sesuai dengan kesepakatan yang pernah ditandatangani oleh Sanjay. Dhananjay tetap pada keinginannya. Ia mengerahkan anak buahnya untuk menyerang Das. Beruntung Das bisa melumpuhkan mereka dan meminta pada Dhananjay untuk mengikuti permintaannya. Dhananjay benar-benar tidak menyangka kalau Sanjay bisa berkelahi dengan baik hingga ia mau memberikan kelonggaran waktu kepada Sanjay. Keberhasilan Das menyelamatkan perusahaan terdengar oleh keluarga Sanjay. Mereka menyambut hangat kepulangan Das ke rumah itu dan mencoba memperbaiki kesalahan mereka selama ini terjadi di antara mereka. Namun Das yang tidak memiliki ibu memilih mengabdikan dirinya kepada Janakama sebagai ibunya sebagai penebusan rasa bersalahnya juga. Waktu yang dimiliki oleh Das sudah habis di keluarga Sanjay. Ia memutuskan untuk mengatakan semuanya kepada keluarga Sanjay. Ia menceritakan semua keinginannya kepada Ramesh, tapi Ramesh melarangnya. Ia tetap ingin Das menjadi Sanjay sampai semua persoalan Parma Life. Perdebatan pun terjadi dan Das terkejut ketika Ramesh mengatakan kalau Sanjay masih hidup. Ramesh tertawa dan menceritakan tentang Sanjay lagi kepada Das. Sanjay yang saat itu bekerja sama dengan profesor berhasil menemukan obat kanker untuk Stella. Dan saat percobaan kedua, Sanjay menjadi serakah. Ia ingin mengakui obat yang ditemukan oleh profesor sebagai penemuannya. Ia berniat menemui semua undangan yang hadir dalam seminar itu untuk tahu tentang ini semua dan mengatakan kepada profesor kalau tugasnya telah selesai. Sanjay mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi profesor. Ia juga mengatakan kalau dirinya akan memperjualbelikan obat kanker tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri. Hingga ia berhasil menarik Dhananjay untuk menginvestasikan dananya dalam jumlah yang cukup banyak. Namun setelah mendapatkan obat tersebut, Sanjay mendapatkan informasi kalau pil kanker yang digunakan kepada Stella tidak bisa digunakan oleh penderita kanker lainnya. Bahkan, karena pil tersebut korban meninggal dunia. Profesor yang belum mati tertawa dan mengatakan kalau pil tersebut tidak bisa digunakan pada semua orang. Sanjay mendekati profesor tersebut dan berpura-pura baik padanya dan merasa bersalah pada profesor. Ia meminta profesor memberikannya formula obat kanker tersebut, tapi profesor tidak mengindahkannya, bahkan ia memaki Sanjay karena kelicikan dan keserakahannya. Sanjay dengan cepat menghabisi saksi mata di mana obat kanker itu tidak berfungsi. Profesor yang melihat hal itu benar-benar tidak menyangka Sanjay bisa berbuat sejauh ini. Sanjay pun melakukan penelitiannya sendiri dan menggunakan beberapa penderita kanker, namun ia selalu gagal karena mereka malah menemui ajalnya. Sanjay terus memohon kepada profesor tentang formula itu, tapi lagi-lagi profesor tidak memberikannya. Namun, profesor merasa sedih setiap hari ia melihat korban dari percobaan Sanjay yang tidak memiliki hati. Sampai akhirnya ia benar-benar terkejut ketika melihat Geta putrinya sendiri akan menjadi korban Sanjay. Profesor memohon untuk tidak menyakiti Geta, tapi Sanjay tetap melakukannya hingga Geta benar-benar mati di hadapan profesor. Karena ia sama sekali tidak memberikan formula yang ia minta. Profesor benar-benar marah sekaligus hingga ia terkena serangan jantung dan meninggal dunia.
Sanjay mencoba membangunkan Profesor karena ia tahu ia akan kehilangan uang dan Anjay. Hingga ia menikam berulang kali pisau kecil kepada tubuh Profesor sampai berlumuran darah. Ramesh yang tahu tentang hal itu mencoba menenangkannya dan memberikannya jalan saat melihat Das berada di hotel dengan wajah yang begitu mirip dengan Sanjay. Ia juga menggunakan Kerti untuk menjadikannya tumbal dengan rencana yang tengah ia jalani. Das terdiam dan mulai menyesali kebodohan yang ia lakukan selama ini. Ia tidak menyangka Kerti ikut terlibat. Ramesh mengatakan juga kalau Sanjay selamat dalam kecelakaan itu dan mencoba melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari Dhananjay dan melimpahkan semuanya kepada Das. Tak lama suara sirine polisi mendekat. Das mencoba melarikan diri dari petugas yang datang untuk menangkapnya. Sanjay yang tahu Ramesh telah menceritakan semuanya kepada Das merasa kesal karena ia belum bisa melarikan diri ke luar negeri. Go get him. Das yang berhasil melarikan diri menelpon Adi dan menceritakan semuanya. Ia meminta Das untuk menemui dirinya dan juga Mahesh. Setelah mereka bertemu, ia diminta untuk menceritakan kepada Kerti untuk memperjelas semua cerita Ramesh karena kedua sahabat Das yakin Kerti mencintai Das dengan tulus. Namun Kerti malah mengiyakan kalau dirinya adalah bagian dari permainan Sanjay. Das benar-benar putus asa. Wanita yang ia cintai ternyata menipunya juga. Bahkan dengan yakin Kerti mengatakan ia yang telah menggiring Das masuk ke jebakan yang mereka buat. Dengan keberhasilan tugas itu, ia mendapatkan banyak keuntungan. Das dan kedua temannya berlari dan memikirkan cara untuk bisa selamat dari permainan Sanjay. Ramesh yang tahu semua akan gagal dan mereka akan dikejar oleh pihak Dhananjay mencoba menyelamatkan uang yang dimiliki oleh Pharma Life sebelum melarikan diri. Sementara keluarga Kerti yang materialistis merencanakan korban selanjutnya untuk bisa dikeruk kekayaannya. Namun semua aksi jahat Sanjay tidak luput dari pengawasan Janakama yang menyimpan rahasia di balik lumpuhnya dirinya. Adi dan Mahesh yang berhasil ditangkap oleh Sanjay diminta untuk menunjukkan tempat persembunyian Das kepadanya. Namun keduanya memilih untuk tutup mulut hingga Sanjay tidak bisa mengendalikan diri menembaki mereka. Das yang baru saja tiba di kediaman Adi terkejut ketika melihat anak buah Sanjay berada di sana. Mau tidak mau, Das menghadapi mereka, namun Das harus menyerah ketika satu senjata ditodongkan kepada dirinya. Dengan kepintarannya, Das kembali bisa melepaskan diri dan menyerang mereka kembali. Das terkejut ketika melihat Sanjay telah menyiapkan senjata api ke hadapannya. Tapi dengan cepat ia memohon agar Sanjay bisa menghabisinya. Sanjay melemah karena bila Das ia habisi, ia tidak bisa menguasai permainan. Hingga senjata miliknya bisa direbut oleh Das dan membuat semua anak buah Sanjay menuruti perintah Das untuk menjauh dari tempat itu. Sanjay melihat kelemahan Das segera menyerangnya hingga keduanya terlibat perkelahian. Das melemah ketika ia berulang kali terkena pukulan Sanjay. Tak lama petugas datang dan membawa Das untuk dipenjara karena telah menipu Dhananjay. Sanjay sendiri berhasil melarikan diri ke luar negeri membawa uang milik Dhananjay dan aset Pharma Life lainnya. Ramesh dan Sanjay benar-benar bahagia karena mereka berhasil melewati semuanya. Mereka memutuskan untuk berpesta merayakan semua keberhasilan ini. Namun tiba-tiba Ramesh mendapatkan telepon dari Das yang mengatakan kalau dirinya berhasil menjebak Sanjay untuk meringkuk ke penjara menggantikan dirinya. Dan ialah yang terbang ke luar negeri bersama Ramesh serta keluarga besar Kerti. Untuk membuktikan semuanya, mereka diminta untuk melihat video yang ia siapkan sebelum ia pergi ke luar negeri membawa semua uang milik Sanjay. Ia mengatakan kalau saat berkelahi dengan Sanjay, ia berhasil mengalahkan Sanjay dan menggantikan pakaiannya dengan pakaian yang ia kenakan saat itu, hingga saat petugas datang mereka menyangka kalau Sanjay yang mereka bawa adalah Das sesuai dengan keinginan Ramesh. Das mengatakan ia tidak ingin dihina oleh siapapun karena ia berasal dari keluarga miskin hingga hinaan itu benar-benar akan ia balas. Di tengah menonton video tersebut, mereka kembali dikejutkan dengan hilangnya Janakama. Das yang tahu tentang itu mengatakan kalau Janakama bersamanya dan ia mengatakan selama ini Janakama menderita akibat keserakahan Sanjay dan pamannya Ramesh yang bukanlah keluarganya. Bahkan ia mengakui kalau Sanjay bukanlah anak kandungnya semenjak ia menjadi seorang yang sangat serakah. Sanjay yang mengetahui hal itu sangat kesal, namun ia tidak bisa berbuat banyak, terlebih ketika tahu Kerti malah kembali bersama Das dan menguasai semua kekayaannya. Sanjay berjanji ia akan mengambil semuanya di waktu yang telah ia tentukan. Karena ini bukanlah akhir melainkan awal untuknya membalas semua perlakuan Das.
Mendengar hal itu, Das terdiam dan pergi sambil tertawa penuh kemenangan karena ia tahu Rames dan keluarganya telah berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Das menyerahkan uang Dhananjay ke panti hingga membuat nama Dhananjay menjadi baik, bahkan ia diangkat menjadi Menteri Kesehatan karena kebaikannya itu. Dhananjay memberikan uang yang cukup banyak kepada Das karena usahanya itu. Ia berhasil mendapatkan kedudukan penting di pemerintahan dan Das menggunakan uang tersebut untuk membeli Hotel Estin, lalu membuat semua karyawan hotel tersebut benar-benar terkejut. 1 tahun kemudian, Sanjay yang dipenjara tetap bekerja untuk memenuhi ambisinya untuk membalas Das. Sementara Das yang telah menikah dengan Kerti tengah bahagia menanti kehadiran buah cinta mereka. Namun kebahagiaan itu mendadak hilang ketika ia mendapatkan telepon dari Sanjay yang telah mendapatkan kekuatan dari orang-orang yang dipenjara bersamanya dan siap untuk membalas kepada Das. Kekacauan pun ditimbulkan oleh Sanjay hingga pihak kepolisian tidak bisa menahan mereka melarikan diri dari penjara. Sanjay tertawa dan mengancam Das untuk bersiap menerima pembalasan darinya. Das benar-benar merasa cemas karena ia tahu Sanjay tidak main-main. Dan film pun selesai. Of the end. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Das Ka Damki. Perjuangan hidup Das yang semula miskin setelah bertemu dengan Sanjay menjadi berubah. Ia pun tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan menjadi seorang yang terpandang, namun bayang-bayang Sanjay yang ingin membalas dendam terus menghantui dirinya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.